Sekarang waktunya menyembah Dia di dalam roh dan kebenarannya. Sekarang waktunya menyembah Dia di dalam roh dan kebenarannya. Now is the time. Now is the time to worship the Father in spirit and in truth. Now is the time. Now is the time to worship the Father in spirit and in truth. Hello, I'm Pastor Dave, and I'd like to talk to you about meeting God. Halo, saya Bapak Pendeta Dave dan hari ini saya rindu berbagi tentang bagaimana kita bertemu dengan Tuhan. Every time in the Old Testament that people met God, they built an altar. Di dalam perjanjian lama, Bapak Ibu Saudara sekalian, setiap kali seseorang ingin berjumpa atau bertemu dengan Tuhan, mereka akan membangun mezbah. Now, today we don't build altars, but we do have the altar in our life. Tetapi di zaman sekarang ini kita sudah tidak lagi membangun mezbah ya, Saudara, sudah tidak lagi mendirikan mezbah, tetapi kita datang kepada Tuhan doa kita. So, an altar is a place where we mark the meeting with God. Jadi mezbah itu adalah tempat yang menjadi penanda bagaimana kita bertemu atau berjumpa dengan Tuhan. So, when we meet with the Lord, we should mark down what God has said to us and where He said it. Jadi di saat kita berjumpa dengan Tuhan, kita harus menandai tempat itu di mana kita bertemu dengan Tuhan. But I want to look at how do we build an altar. Tetapi hari ini kita akan melihat bagaimana caranya kita mendirikan mezbah. Let's look at Exodus chapter 20, verses 24 to 26. Mari kita lihat firman Tuhan di dalam kitab Keluaran pasal yang ke-20 ayat 24 sampai ke-26. Firman Tuhan berkata demikian. Kau buatlah bagiku mezbah dari tanah dan persembahkanlah di atasnya korban bakaranmu dan korban keselamatanmu, kambing dombamu dan lembu sapimu. Pada setiap tempat yang ku tentukan menjadi tempat peringatan bagi namaku, aku, Tuhan, akan datang kepadamu dan memberkati engkau. Ayat 25. Tetapi jika engkau membuat bagiku mezbah dari batu, maka jangan engkau mendirikannya dari batu pahat. Sebab apabila engkau mengerjakannya dengan beliung, maka engkau melanggar kekudusannya. Juga jangan engkau naik tangga ke atas ke mezbahku, supaya auratmu jangan kelihatan di atasnya. Okay, this speaks to us of building altars. Ayat ini berbicara tentang bagaimana mendirikan mezbah. We can build with earth or with stone. Kita bisa mendirikannya dengan mempergunakan tanah atau mempergunakan batu. And we cannot build it very high. We cannot have steps going up to it. Dan kita tidak boleh mendirikan mezbah yang terlalu tinggi dan kemudian kita membuat anak-anak tangga di atasnya. Tidak boleh demikian. Now, I like how this is told to us in the Bible. Saya senang sekali bagaimana hal ini dikisahkan atau disampaikan dalam Alkitab. Because only Jesus can be lifted up above this earth. Karena hanya Yesus Kristus sajalah yang layak ditinggikan di atas muka bumi ini. And if you are going to build an altar, it cannot be any better than mine. Dan di saat Bapak Ibu Anda hendak mendirikan altarmu atau mendirikan mezbahmu, itu tidak boleh jauh lebih baik dari mezbah yang saya dirikan. It says if you build it with stone, you are not to carve the stone.
Seperti yang disampaikan di ayat tadi bahwa kalau engkau membangun suatu mezbah dari batu itu tidak boleh dipahat, harus batu alam And it cannot be high, it cannot be higher than mine. dan tidak boleh lebih tinggi daripada mezbah yang didirikan oleh orang lain. And you see, this means we cannot come to God by our own works. Ini artinya Bapak Ibu Saudara sekalian, kita datang kepada Tuhan tidak boleh mengandalkan segala perbuatan-perbuatan kita. God will meet you and he will meet me, but it will be in his way. Dan di saat Tuhan hendak berjumpa dengan kita dan kita hendak berjumpa dengan Tuhan, itu harus berdasarkan caranya Tuhan, Saudara. You may be very gifted and can do beautiful artwork. Engkau mungkin seorang yang sangat bertalenta dan engkau bisa membuat begitu indahnya karya-karya seni dengan tanganmu. But that doesn't matter. We all come to the cross of Jesus Christ. Tetapi semuanya itu tidak penting, Saudara, karena kita semua datang kepada Yesus Kristus, kepada salibnya. My gifts, my ability do not make me better in God than you are. Segala talenta dan kemampuan yang saya miliki tidak membuat saya menjadi jauh lebih baik dari Bapak Ibu Saudara sekalian. God looks at our heart, and that's how we come to him. Karena Tuhan melihat hati kita. Nah, itulah caranya bagaimana kita mau datang berjumpa dengan Tuhan. We have to come the same way, and the only way is through the blood of Jesus. Kita semua datang kepada Tuhan dengan cara yang sama dan satu-satunya cara untuk datang kepada Tuhan adalah lewat darahnya Yesus Tuhan kita. And we cannot worship the altar, we worship Jesus. Dan kita tidak boleh menyembah mezbah yang kita dirikan, yang kita sembah hanyalah Yesus. Now sometimes your altar can be like your church or your pastor or the way you worship. Terkadang yang menjadi mezbah kita adalah gereja kita, atau mungkin pendeta kita, atau mungkin cara kita menyembah Tuhan. We follow people and we say, oh, that pastor is very good. Kita mengikuti cara seseorang dan kita berkata, wah, pendeta itu sangat baik, sangat luar biasa. Or I like the way that we worship at this place. Atau kita berkata, wah, saya senang sekali dengan cara-cara menyembah yang dilakukan di suatu tempat misalnya. The church, the worship, the pastor, these are only ways to come to God. Gereja ataupun pendeta ataupun gembala yang ada di dalamnya ini hanyalah salah satu cara untuk kita datang kepada Tuhan. So however we meet God, that is not important. The important thing is that we meet with God. Bagaimana caranya kita bertemu dengan Tuhan itu tidak penting. Yang terpenting di sini adalah kita harus bertemu, berjumpa dengan Tuhan. In Galatians chapter 2 and verse 8 it says, "For by grace are you saved." Karena di dalam Galatia 2 ayat 8 dikatakan, oleh karena kasih karunia kamu diselamatkan. And that's not of yourselves, that grace is a gift from God. Itu bukan hasil usahamu, tetapi itu adalah pemberian Tuhan. So we come by the grace of Jesus to meet with him. Maka kita datang kepada Tuhan oleh karena kasih karunia-Nya saja kita berjumpa dengan Tuhan, Saudara. Now God has two kinds of altars that we are to have in our lives. Tuhan memiliki dua jenis mezbah untuk kita bisa datang kepada Dia dalam kehidupan kita, Saudara. One is a judgment altar and one is an altar of worship. Yang satu adalah mezbah penghakiman, yang satunya adalah mezbah penyembahan. And so let's look at this judgment altar first. Mari kita lihat mezbah jenis yang pertama, yaitu mezbah penghakiman. And that's found in Exodus 27 verses 1 and 2 and verse 8. Dan mezbah penghakiman ini bisa kita baca di dalam kitab Keluaran 27 ayat 1, ayat 2 dan ayat yang ke-8. Firman Tuhan berkata demikian. Ayat 1. Haruslah engkau membuat mezbah dari kayu penaga, 5 hasta panjangnya dan 5 hasta lebarnya, sehingga mezbah itu 4 persegi tetapi 3 hasta tingginya. Ayat yang kedua, haruslah engkau membuat tanduk-tanduknya pada keempat sudutnya,
Tanduk-tanduknya itu haruslah seiras dengan mezbah itu, dan haruslah kau menyalutnya dengan tembaga. Ayat yang ke-8. Mezbah itu harus kau buat berongga dan dari papan, seperti yang ditunjukkan kepadamu di atas gunung itu. Demikianlah harus dibuat mezbah itu. Okay, this altar was built of wood and brass or bronze was put over it. Nah, kita melihat bagaimana mezbah ini dibuat ya dari kayu penaga dan kemudian dilapis dengan tembaga. And it was big enough that every other piece of furniture could fit into it. Nah, mezbah ini lumayan besar sehingga semua perabotan yang ada di kemah suci itu semua bisa muat di dalam mezbah ini, Saudara. You know what that says to me? Saudara tahukah apa yang hendak disampaikan ayat ini kepada saya? It means that no matter what I do, it has to come through the blood, the judgment of God. Itu artinya apa? Firman Tuhan ini berkata kepada saya bahwa tidak perlu apapun yang telah saya lakukan, maka tetap saya harus datang kepada Tuhan, harus melalui mezbah penghakiman ini terlebih dahulu. The wood represents Jesus as he walked on this earth. Kayu melambangkan Yesus pada saat Yesus berada di muka bumi ini, Saudara. And the bronze speaks of judgment. Dan tembaga berbicara tentang penghakiman. So we first must come to God and ask him to judge us for our sins. Pertama-tama terlebih dahulu kita datang kepada Tuhan untuk meminta Tuhan menghakimi atas segala dosa-dosa yang kita sudah lakukan. This was actually called the altar of sin. Sebenarnya mezbah ini, Saudara, disebut sebagai mezbah dosa. And this altar involves death. Dan di atas mezbah ini ada keterlibatan, di situ ada kematian di dalamnya, Saudara. When an Israelite wanted to have a sacrifice for sin, they brought a lamb to the judgment altar. Ketika orang-orang Israel hendak membawa korban penghapus dosa, mereka akan membawa domba atau anak domba di atas mezbah ini. And they had to watch that innocent lamb die for their sin. Nah, orang Israel itu harus betul-betul memperhatikan bagaimana domba yang tidak bersalah ini benar-benar dimusnahkan di atas mezbah ini. And that is the same for us today. Hal yang sama berlaku juga bagi kita di saat sekarang ini, saudaraku. We come to the cross where Jesus died for our sins. Kita datang kepada salib Kristus di mana Yesus mati bagi dosa-dosa kita. We come and we know that Jesus was innocent, but he died for you and I. Kita tahu betul bahwa Yesus tidak berdosa, tidak ada dosa sama sekali, tetapi dia mati bagi saudara dan saya. And God accepted the sacrifice of Jesus so that you and I can go free and be able to go to heaven. Dan Allah Bapa menerima korban Kristus sehingga saudara, Anda dan saya, kita semua bisa datang, kita semua bisa masuk surga. And I hope you have come to that altar and asked Jesus to forgive you your sins. Dan merupakan harapan besar saya, saudara, bahwa Anda sudah datang ke salib itu dan meminta pengorbanan dari segala dosa-dosamu. And everything you do for the Lord must go through this judgment altar. Dan segala sesuatu yang sudah kita lakukan, saudara, semuanya itu harus melewati terlebih dahulu mezbah penghakiman ini. Have I given all of my talent over to Jesus? Apakah saya sudah menyerahkan atau memberikan segala talenta dan bakat saya kepada Tuhan? Have I given my mouth over to Jesus? Apakah saya sudah sungguh-sungguh menyerahkan mulut, bibir, perkataan saya kepada Tuhan? I work in the church. Have I given that over to Jesus? Saya bekerja melayani Tuhan lewat gereja saya. Apakah saya sudah menyerahkan semuanya itu kepada Tuhan? Because I do not want my own works. I want works that God has told me to do. Karena saya tidak mau melakukan pekerjaan-pekerjaan berdasarkan apa kehendak saya. Tapi saya mau melakukan pekerjaan-pekerjaan seperti apa Tuhan inginkan untuk saya lakukan. Because Ephesians chapter 2 and verse 9 Karena di dalam Efesus pasal yang kedua, ayat yang ke-9, says that we have grace from God when it's not of works, so that you and I cannot boast.
Karena kita memperoleh semuanya hanya karena anugerah Tuhan ya. Sehingga kita tidak akan berbangga berdasarkan segala pekerjaan kita. Or otherwise, I could say, God, I did this for you. Karena dengan kata lain kita akan semacam berbangga ya. Oh Tuhan, saya lakukan semuanya ini untuk Engkau. Look what I've done for Jesus. Oh, lihatlah segala yang sudah saya kerjakan bagi Tuhan Yesus. And God says, I didn't ask you to do that. Dan Tuhan akan berkata kepada kita, saudara, oh sesungguhnya saya tidak meminta engkau melakukan semuanya itu. He says, did you do what I asked? Tuhan akan berkata kepada kita, apakah engkau sudah melakukan apa yang aku Tuhan minta untuk engkau lakukan? We have to give everything over to Jesus and let him guide our lives. Kita perlu menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan dan izinkan Tuhan untuk mengambil alih kehidupan kita. There's also the altar where we worship. Ada juga mezbah penyembahan di mana kita menyembah Tuhan. Now, this altar is in Exodus 30, verses 1, 2, and 3, and 7. Nah, mezbah penyembahan ini tertulis di dalam Keluaran pasal yang ke-30, ayat 1, 2, 3, dan ayat yang ke-7. Firman Tuhan berkata demikian. Haruslah kau buat mezbah tempat pembakaran ukupan dan haruslah kau buat itu dari kayu penaga. Sehasta panjangnya dan sehasta lebarnya sehingga menjadi 4 persegi. Tetapi haruslah 2 hasta tingginya. Tanduk-tanduknya haruslah seiras dengan mezbah itu. Haruslah kau salut itu dengan emas murni. Bidang atasnya dan bidang-bidang sisinya, sekelilingnya, serta tanduk-tanduknya. Haruslah kau buat bingkai emas sekelilingnya. Di atasnya haruslah Harun membakar ukupan dari wangi-wangian. Tiap-tiap pagi apabila ia membersihkan lampu-lampu haruslah ia membakarnya. Okay, this altar was also made of wood. Nah, mezbah ini juga dia terbuat dari kayu. And this again speaks of Jesus on this earth. Sekali lagi berbicara tentang Tuhan Yesus pada waktu dia berada di muka bumi ini. But now we have gold over it, not bronze. Tetapi sekarang mezbah itu disalut atau dilapis dengan emas, bukan tembaga seperti mezbah sebelumnya ya. And gold speaks to us of God. Dan emas berbicara kepada kita tentang Tuhan, tentang Allah. This was a place of worship. Ini adalah tempat penyembahan. And this altar is also called the altar of prayer and praise. Nah, mezbah ini juga disebut sebagai mezbah doa dan pujian. You can only come to this altar if you have been to the judgment altar. Saudara, Anda bisa masuk ke mezbah ini apabila Anda sudah terlebih dahulu melewati mezbah penghakiman tadi. This altar has no death on it. Di atas mezbah ini tidak ada kematian. It is incense that is burned on this altar. Di situ ada ukupan atau wangi-wangian ya yang dibakar di atasnya. So after we come to the cross, we should start to praise and worship Jesus. Setelah kita datang kepada salib Kristus, kita harus selanjutnya berdoa dan memuji Yesus. The cross cleanses us, purifies us so that we can worship. Salib menyucikan kita dan memurnikan kita sehingga kita bisa datang menyembah dan memuji Tuhan. We read in Hebrews chapter 4 and verse 16 how to come to this altar. Kita bisa membaca di dalam Ibrani 4 ayat 16 bagaimana caranya kita bisa datang ke mezbah penyembahan ini. Firman Tuhan berkata demikian. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri takhta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Oh, I like this one because this says I can come in my time of need. Saya senang sekali dengan mezbah yang satu ini, ayat ini. Karena di situ dikatakan saya itu bisa datang kapan saja di saat kita membutuhkan untuk mendapatkan pertolongan pada waktunya. So we come to the throne of God, the throne of grace. Maka kita datang, di situ dikatakan kita menghampiri takhta kasih karunia Tuhan. And we can approach with no fear because we trust in Jesus.
Dan kita bisa mendatangi, menghampiri takhta ini tanpa ada ketakutan apa-apa karena ada Yesus Kristus dengan penuh keberanian. And we can find mercy and grace at this altar. Supaya di mezbah ini kita memperoleh rahmat dan kita menemukan kasih karunia di atasnya. Now, mercy means I don't deserve it, but God still gives it. Rahmat berbicara tentang apa? Kita itu tidak layak untuk mendapatkannya, tetapi Tuhan memberikannya kepada kita, saudara. You and I do not deserve to be able to come to Jesus. Saudara, kita semua, Anda dan saya sesungguhnya itu kita tidak layak ya. Kita tidak layak untuk datang kepada Yesus. But we can come because of the blood of Jesus. Tetapi kita bisa datang oleh karena darah Kristus. And I find mercy at this altar. Dan menemukan kasih karunia, menerima rahmat di atas mezbah ini. And this altar is very special to God. Dan mezbah ini sangat istimewa bagi Tuhan. We see a picture of this altar in the book of Revelation. Kita melihat gambaran mezbah ini di dalam kitab Wahyu, saudaraku. That's in Revelation chapter 8 and verses 3 and 4. Itu tertulis di dalam Wahyu pasal yang ke-8 ayat 3 dan 4. Firman Tuhan berkata demikian. Maka datanglah seorang malaikat lain dan ia pergi berdiri dekat mezbah dengan sebuah pedupaan emas dan kepadanya diberikan banyak kemenyan untuk dipersembahkannya bersama-sama dengan doa semua orang kudus di atas mezbah emas di hadapan takhta itu. Maka naiklah asap kemenyan bersama-sama dengan doa orang-orang kudus itu dari tangan malaikat itu ke hadapan Allah. Did you hear what that said? Saudara, apakah Anda mendengar dengan baik apa yang dikatakan oleh firman Tuhan tadi? This altar is before the throne of God. Mezbah ini ada di hadapan takhta Allah. And incense is on this altar burning and the smoke goes up before God. Di situ ada banyak kemenyan, ya, ada banyak kemenyan yang dibakar dan asapnya naik di hadapan Allah. But also the prayers of God's people are on it. Tetapi di situ ada juga doa-doa dari orang-orang kudus ada di atas mezbah itu. And that makes me stop and think about how have I been praying? Dan hal ini membuat saya berhenti sejenak dan memikirkan bagaimanakah saya sudah berdoa selama ini. How do we pray to God? Bagaimana cara kita berdoa kepada Tuhan, saudaraku? Do we say, oh God, do this, do that, heal me, help me? Saudara, apakah kita berdoa demikian? Oh Tuhan, lakukan ini, lakukan itu, sembuhkanlah aku, lakukanlah ini. I need this, Lord, give to me. Oh Tuhan, saya butuh hal-hal ini, berikanlah semuanya ini kepada saya. Apakah cara kita berdoa seperti itu? Or do we say, Lord, I worship you? Atau apakah kita berkata dalam doa kita, ya Tuhanku, aku menyembah Engkau. Jesus told a story about this. Yesus memberikan satu kisah tentang hal ini. He said, a Pharisee came and said, I'm glad I'm not like other people. I give all these things to God. Ada perumpamaan yang Tuhan berikan seperti ini. Seorang Farisi dia datang kepada Tuhan dan dia berkata, oh saya bangga saya tidak seperti orang ini. Saya melakukan hal-hal ini bagi Tuhan. And another man was there just saying, God forgive me. God bless me, help me. Tetapi ada orang yang lain, dia berdoa, oh Tuhan, ampunilah hambamu ini, ampunilah hambamu ini. Oh, there's two kinds of prayer. Ada dua jenis doa di situ kita lihat, saudara. Do we beg God or command God, or do we worship God? Apakah kita meminta-minta kepada Tuhan, ataukah apakah kita menyembah Tuhan? There's a scripture in Hebrews chapter 13, verse 15. Di dalam Ibrani 13 ayat 15, saudaraku. And it says, by Jesus, let us offer the sacrifice of praise. Di situ dikatakan, melalui Yesus Kristus, marilah kita mempersembahkan korban pujian. And that praise is the fruit of our lips. Dan puji-pujian itu adalah buah dari perkataan bibir mulut kita, saudara. So what kind of fruit are you giving to Jesus today? Saudara, buah seperti apakah yang Anda berikan kepada Tuhan hari ini? Don't you just love a banana that is 2 weeks old? Apakah saudara suka dengan pisang yang umurnya baru 2 minggu?
It is so black you have to use a spoon to try and get it up to your mouth. Terlalu hitam warnanya sehingga Anda membutuhkan sendok untuk bisa menyendok pisang itu dan memakannya. And you have to hold your nose because of the smell. Ataukah Anda harus, karena sudah lumayan lama ya, sebenarnya sudah busuk sehingga baunya keluar sehingga Anda harus menutup hidungmu. I like a banana that's nice and yellow and firm, and I can peel it and eat it. Saya senang sekali kalau warna pisang itu kuning, sudah masak bagus ya, sehingga saya bisa menikmati. Kalau yang tadi maksudnya sudah 2 minggu, sudah tua ya, sudah busuk sebenarnya. So I say it's like this, praise the Lord or praise the Lord. Jadi seperti ini, puji Tuhan atau puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan, praise the Lord, hallelujah. Atau kita punya bersuka cita ya, puji Tuhan, haleluya. So what kind of prayer do we give to God? Jadi doa seperti apakah yang kita naikkan kepada Tuhan, saudara? What kind of smell is going up before the throne of God? Aroma yang seperti apakah yang engkau naikkan di atas mezbah di hadapan takhta Tuhan? God wants us to give him worship and praise and be rejoicing in his presence. Saudara, Tuhan rindu kita menyembah Dia, memuji Dia, dan bersuka cita di hadirat-Nya. He does not want us begging him and telling him what he must do. Bukannya saudara kita meminta-minta dan meminta Tuhan dan kayak menyuruh-nyuruh Tuhan lakukan ini, lakukan itu. So when you come to the Lord, you need to come and make sure that your life has been cleaned by the blood of Jesus. Sudah di saat Anda datang berjumpa dengan Tuhan, Anda harus memastikan bahwa segala dosa-dosamu sudah disucikan, sudah dibersihkan dari hidupmu. And then we can praise and worship the Lord. Nah setelah itu, maka setelah kita disucikan dari dosa-dosa kita, maka kita memuji dan menyembah Tuhan. And it says in Galatians that we are to come and with thanksgiving talk to God. Di dalam kitab Galatia di situ dikatakan di saat kita mau datang kepada Tuhan, marilah kita datang dengan ucapan syukur dan puji-pujian kepada Tuhan. We ask things of God, we tell God what's going on, but we do it with thanksgiving and worship. Tentu saja kita meminta kepada Tuhan, mengatakan kepada Tuhan segala sesuatu yang terjadi, tetapi marilah kita melakukannya dengan ucapan syukur dan puji-pujian penyembahan kepada Tuhan. So when you come to worship God, make sure that your heart is clean and pure. Sudah di saat Anda datang menyembah Tuhan, pastikanlah bahwa hatimu itu sudah betul-betul dibersihkan dan hatimu sudah murni, saudaraku. You do not come by what you have done for God. Engkau datang kepada Tuhan bukan berdasarkan segala sesuatu yang sudah engkau kerjakan. We come to worship God. Kita datang untuk menyembah Tuhan. And we come to be the praise that he wants us to be in this world. Dan kita datang kepada Tuhan untuk menjadi suatu pujian, sehingga orang-orang dunia bisa melihat dan mereka bisa memuji Tuhan lewat hidup kita. Because our praise is going up before God right now. Karena saat ini segala doa-doa kita, saudara, segala puji-pujian kita itu semuanya itu sementara naik ke hadapan Tuhan. So these are altars in our lives that we have to look at. Nah inilah mezbah-mezbah yang ada di dalam kehidupan kita yang perlu kita perhatikan baik, saudara. We come to the judgment and we are judged innocent. Kita datang kepada mezbah penghakiman dan kita dihakimi dan kita itu kedapatan tidak bersalah. Jesus has paid the price for your soul. Karena Yesus sudah membayar dengan lunas segala hutang-hutang kita, ya. Dia sudah melunasi segala hutang-hutang kita. And you and I are free today to worship. Dan kita saudara-saudara dan saya hari ini kita semua sudah bebas, dibebaskan untuk sebebas-bebasnya memuji menyembah Tuhan. And we can have Christ in us, the hope of glory. Dan kita bisa memiliki Kristus yang adalah pengharapan kemuliaan itu. So, let us offer the sacrifice of praise. Saudaraku, marilah kita mempersembahkan korban syukur puji-pujian kita kepada Tuhan. And that is a sacrifice. It means you praise whether you feel like it or not. Karena puji-pujian itu adalah korban, ya, adalah persembahan kita. Jadi kita harus tetap memuji Tuhan, apakah kita mau atau tidak mau, merasa atau tidak merasa memuji. Tetap kita harus memuji Tuhan.
We worship and we give God the glory for all things. Kita memuji Dia dan kita mengembalikan segala kemuliaan bagi Tuhan untuk segala-galanya. I hope you have a blessed day worshiping Jesus. Merupakan harapan kami adalah Bapak Ibu memiliki hari yang diberkati di saat Bapak Ibu menyembah Tuhan kita Yesus Kristus. God bless you. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu, saudara sekalian. Sekarang waktunya menyembah Dia di dalam roh dan kebenarannya. Sekarang waktunya menyembah Dia di dalam roh dan kebenarannya. Now is the time, now is the time to worship the Father in spirit and in truth. Now is the time, now is the time to worship the Father